Jemaat terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat dipersilakan dulu. Mari kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 648 ayat 1 sampai ayat 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya.
Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan minggu ini, diambil dari titah kedua dan maksudnya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercela ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepada-Mu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus. Oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengan penuh sukacita, dengar dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan akan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, yang diambil dari 1 Korintus pasal 10, dimulai ayat 18 sampai ayat yang ke-26. Marilah kita baca secara responsorial. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apa yang dimaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat.
Kami tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh jahat. Kami tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar ini, tanpa mengadakan perpisahan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Unang mabiar ho, unang mabiar ho di ngolumi. Adong do Tuhani, nasay mandomani ho. Unang beganggu ho, jonor do Tuhan bilang bumi. Dan loa sona ho, mardalan sasada ho. Ay tungkol jod, besi pikiran, muni ngolumi. Ingot madang-adong na, solang ikot tigiyo. Sotung diri purohang, si pasangapi, namora jongi, diri puro damadong si pikirani. Sotung diri purohang, holan dirimi, namasak nalunjaan, nirundut di pangoluano. Sudedo halak mamorus kalumpang di ngoluo. Ingot mai, unang gabe mandeo. Ay songon-songon ipadati, masoy-soy ngoluon. Padot-padot imam mula, jala burjuon manamat Tuhan. Ay soadong nasotan, patu padebata. Gogohon mangula-ulaon, gomos mapamido tutuhatam. Rade dosa sude di joloni debata. Ay tungkol jod, besi pikiran, mudi ngolumi. Ingot madang-adong na, sonang di portibio. Sotung diri purohang, si pasangapi, namora jongi, diri puho damadong si pikirani. Sotung diri purohang,
selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Mari kita dengarkan warta jemaat pada Minggu tanggal 7 Juni tahun 2026. Nama minggu atau hari Minggu, minggu pertama setelah Trinitatis. Topik minggu, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Bahasa Batak, guru di debatado portibion rudi nasaisina. Saat kita menginang warta jemaat para titik nomor ragam napar jolo sadarion pasal tupak doita lima tuha perluan tudian diakoni sosial nama ngikut lima di poin nomor 10 pertanyaan sektor di Batu Paudiatado pertanyaan sektor di hari Jumat tanggal 2 Juli tahun 2026 masuk pukul 1.00 Manang jam piduornya sektor sada dibagas keluarga Niamang Pasar Ibu Guru Simalamo dengan Nasida di Sekarwangi. Sektor 2 dibagas keluarga Niamang Munte Guru Bangdal dengan Nasida di Permata Koko. Sektor 3 dijabu Niamang keluarga Hahu Tapea Guru Simanusong dengan Nasida di Parken Blok A. Sektor 4 dibagas keluarga Amang M Babatu Guru Simajorak dengan Nasida di Gandasari. Amanginan asal Robe Mahita Madahoti pertanyaan dari Batu Paduyata digaduk pertanyaan digaduk sektor tabe. Nama ngikut Padidion Nabadia di Batu Paduyata sakramen Padidion Nabadia di bagasan minggu sadarion lima tuapat harap danak ni Uriata torok ni danak dan terdiri lima patara sadabawa tul guru ulau ni patupa minggu siang panang pukul 1.00. Nama ngikut titing naing marbagas manang titing parjol naing majalo pasu-pasu bagas semua anak guru ni Uriata ima Rapi Lopi Andre Silaban SSI Tugu tanggal 27 Maret tahun 1917 anak Niamang Sogam Hoteles Silaban almarhum Tugu Nilang Situa Miduk Marsaulina Bulu Baturuan Sian Huta Jalan Caringin Gang Cikungkurak Bandung Kuria HKBP Sumber Sari Resort Bandung Barat Dohot Nanang Orana Ima Sarah Kristina Borsiobing Escape Nurse Tubuh tanggal 21 Januari tahun 1910 Bor Niamang Situa Tohom Sihobing Tubuh Nilang Risma Borsinaga Sian Huta TKK Hatul nomor 10 Katapang Kuria HKBP Soreang Bandung Barat Nain Majalo Pasu-Pasu Pagagason Ima di hari Sabtu tanggal 20 Juni tahun 2026 di Uria HKBP Sumbersari Resort Bandung Barat masuk pukul 2.00 WIB. Katanya pemamanginan asa di Pasu-Pasu Hata sakat nasida do salutna keluarga. Ngoronom kunjungan seksi ama Uriata di hari Minggu naroi tanggal 14 Juni tahun 2026 Borhak do seksi ama Uriata ima kunjungan kur seksi ama Uria KB Bandung Timur Resort Bandung Timur ima kunjungan balasan Uria Nani Uluan Uriata ketua Dewan Masuria do pengurus seksi ama Torot Nyaman Mendehoti kunjungani ima Tul berharap jalan masma permingguan pukul 1.00 WIB. Laos di bagasan minggu sadarion Maredelo seksi ama di Uriata ima di minggu pagi siang. Katanya koma asa di bagasan para moten Tuhan kunjungan Nesida. Nama ngikut Kompen Distrik di Patupao Distrik Tado Kompen Distrik ima di hari Senin tanggal 2 Juli 2026 pukul 30 WIB. Maringanan di HKBP Bethesda Resort Palenda. Borhado udah Uriata do keluarga Rabdo mahasiswi praktek sian Uriata. Nama ngikut poin nomor 2
titing ruas nabok. Di minggu sadarion gabi ruas nabok ma diurata sahal na poso dung sipul majalani ruas parpuru ima na margoa Clementino Emanuelo Tarigentua titing ruas parpuru ima di minggu 5 April tahun 2026. Nasida tinggal di Jalan Babakan Tolu nomor 2 Cimdei, Jalan Masuk Magabe Ruas Sektor Tolu. Selamat bergabung binasa Nasida. Molo marpigulo hamu amang asal jong mahamu dengan amuna. Kudul mah. Informasi seksi pendidikan. Pinabatohon kumita selanjutnya natoras asa terdaftar ma akai na kota nanay masuk tu SD manang sekolah dasar di bagasa tahun ajaran baruan tuaka siswa sektor B asa mendapot bikisan ujian keluarga asa hatot mah tapasahabat amanginang guar tu siswa sektor B do guru sekolah minggu namangibut seksi sekolah minggu di minggu naro 5 minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 di Patupa seksi sekolah minggu do 5 pertemuan guru-guru sekolah minggu rak do natoras nyakai na kota sekolah minggu na niluhon ni Dewan Kolonia 5 tarewa tusakap ya na kota sekolah minggu na nirek do kibaksin padang na disakapi di minggu tanggal 10 Agustus tahun 2026 Maringanan di Nordic Land Parompong Lembang Kabupaten Bandung. Amanginan asa persidoho mahida selanjutnya dan dua-dua di anak kota sekolah minggu lambat doho di ulau ini. Amangihut ulah mengapuli dapat jolo. Ibatu bahuyata do ulan pasato pangapulion. 5 diari Senin tanggal 2 Juni tahun 2026 pukul 1.00 WIB. 5 di bagas keluarga Niamang NE Berutu Manalu sektor Tolu nama alamat 3 di Tuka 2 Pinangidoma Asaroma Dohoti Uloni 5 Dewan Diakonia Perhalado ruas sektor Tolu pengurus seksi ama do seksi perempuan Madohoti Uloni nomor 2 Ipadupa Udiata do Ula Pasaton Pangapulion 5 di hari Selasa tanggal 9 Juni 2026 pukul 1.00 manang jam 7 borngin 5 di bagas keluarga Niamang Hasi Galini Borsiobing Sia sektor Tolu nama alamat di Sanggarinda Pinangidoma Asaroma Dohoti Uloni 5 Amang Dewan Diakonia Perhalado do sektor Tolu pengurus seksi ama seksi perempuan Kor Solagracia Kor Amasion Asaroma Madohoti Uloni Puria Pasahaton selama ulang tahun mah dihamu salutna manginang 5 ulang tahun sejak tanggal 7 Juni saat tanggal 1 Juni 2026 saya dilo di Batama kejam nimur do hari paso di nama ulang tahun semua lima titik nomor ragam di kita manginang partikenon pasama kor seksiama dohot remaja naposok.
segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan. Dengan penuh sukacita, tadi kita sudah melihat kor dari seksi A, dan memang dalam rangka kunjungan balasan yang akan dilakukan ya, jadi kunjungan seksi AMA yang akan dilaksanakan pada hari Minggu yang akan datang, dan saya mengucap syukur kodo PHT seksi AMA belum jongate. Jadi wah ruas sama jong-jong lain kor seksi AMA lain kebeton sa ada nama Arab sama Cordoba. Baik, Pangidang, hatari Tuhan atau firman Tuhan yang akan mau saya sampaikan dalam ibadah minggu kita pada saat ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-50. Dibuka dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukan korban bakaranmu tetap ada di hadapanku.
Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing dari kandangmu, sebab punya pula segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punya pula dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu ini kita masuk dalam minggu pertama setelah Trinitatis. Artinya, mulai dari minggu yang kemarin, ketika kita sudah masuk dalam minggu Trinitatis, sampai nantinya di bulan November, pada saat minggu yang ke-18, atau ada juga setiap tahunnya itu sampai hanya minggu yang ke-17 setelah Trinitatis. Dan di HKBP serta gereja-gereja yang tergabung dalam Gereja United Evangelical Mission atau UM, minggu Trinitatis adalah nama minggu yang paling panjang di dalam tahun liturgi gereja-gereja Protestan, khususnya gereja-gereja yang tergabung dari UM. Salah satunya itu adalah gereja HKBP. Kenapa? Karena memang 18 atau 17 minggu Trinitatis yang selalu dirayakan pada setiap tahunnya. Dan nanti setelah minggu Trinitatis itu akan diakhiri dengan minggu akhir tahun gerejawi, dan sekaligus peringatan akan orang yang telah meninggal yang ada di dunia ini. Dalam 17 atau 18 minggu menurut tahun liturgi gerejawi, maka minggu itu akan mengingatkan kita tentang bagaimana ketritunggalan Allah dalam 3 hakikat yang menjadi satu. Dan Allah itu adalah Allah yang memiliki firman dan juga yang memiliki roh, yang mengingatkan kita bahwa Allah adalah Alfa dan Omega. Allah adalah Allah pencipta, Allah penyerta, Allah yang selalu memberikan keselamatan, dan Allah yang akan selalu menuntun setiap apa yang menjadi ciptaannya untuk menjadi sebuah ciptaan yang baru, ciptaan yang benar. Terlebih juga kepada manusia yang merupakan ciptaan yang paling mulia, supaya manusia itu tahu siapakah menciptakan dia dan apakah yang akan dilakukan manusia dalam hal penciptaan itu sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, sehingga dia tahu bahwasanya hanya Allah lah dalam Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang kita kenal, dan kita harus memiliki kewajiban yaitu beribadah kepada Dia. Dan topik dalam minggu-minggu ini, guru di debatado portibion rodinasa isina, atau dalam bahasa dikatakan dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Dan ini mengingatkan kita Bapak Ibu bahwasanya semua apa yang ada di dunia ini adalah kepunyaan Tuhan. Semua apa yang ada di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Dalam kepemilikan Tuhan itu artinya semua itu adalah kekuasaan dan berada di dalam naungan Tuhan. Dan tidak ada satupun kekuatan manusia sebagai ciptaan Tuhan, sekalipun manusia itu adalah ciptaan yang paling mulia daripada ciptaan yang lainnya.
Tetapi hanya Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu yang ada sampai dengan akhir daripada zaman kehidupan dunia ini. Karena Tuhanlah yang memiliki segala sesuatu yang di atas langit, baik juga yang ada di bumi, dan termasuk juga yang ada di bawah bumi. Dan firman ini mengingatkan kita salah satu kewajiban kita sebagai umat ciptaan Allah adalah bagaimana kita memiliki kewajiban, yaitu beribadah kepada Tuhan. Dan beribadah itu, saudara-saudara, adalah panggilan daripada kewajiban kita. Ibadah itu adalah bentuk daripada persembahan kita, bentuk daripada pujian kita, bentuk daripada rasa hormat kita kepada Allah Sang Pencipta. Dan ibadah itu harus disertai dengan bagaimana tindakan, perilaku, serta hati yang tulus, sehingga ibadah itu kita bisa dapat dibenarkan oleh Allah dalam setiap ibadah, dan juga dibarengi dengan persembahan yang benar, yang ikhlas, yang tulus, dan merupakan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itu khotbah kita pada minggu ini. Saudara-saudara, mari kita lihat pada Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur ini adalah merupakan Mazmur asal. Mazmur asal artinya adalah Mazmur yang mengajak semua orang yang mendengarkan agar bagaimana beribadah serta mengintrospeksi diri bagi catatan, yaitu beribadah yang benar dan juga yang memberikan persembahan yang benar dalam hal tindakan dan juga dengan kelakuan yang benar di hadapan Allah. Dan Mazmur pasal 50 ini mengingatkan kita apakah sebenarnya ibadah yang dibalut dengan ritual-ritual daripada keagamaan atau ritus-ritus daripada keagamaan yang dilakukan mulai daripada nenek moyang kita Abraham sampai dengan Israel, sampai dengan zaman Yesus, sampai dengan zaman para rasul-rasul, dan sampai dengan zaman para saat ini. Semua ibadah yang kita lakukan adalah bentuk daripada ketaatan, persembahan, dan terima kasih kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Kita tahu kenapa hari Minggu adalah hari peribadahan kepada Allah. Karena hari Minggu itu berasal daripada hari Sabat, hari peristirahatan. Dan di dalam perjanjian baru, hari Sabat itu adalah hari kemenangan. Ada dua versi yang saling berkaitan kenapa kita harus beribadah pada hari Minggu. Yang pertama, merujuk pada ciptaan Tuhan. Di hari yang ketujuh adalah hari peristirahatan. Dan hari peristirahatan itu, itulah yang sudah ditentukan oleh Allah sendiri sebagai peribadahan manusia dan semua yang diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu pertama. Baru yang kedua, Bapak Ibu, hari Minggu atau hari Sabat itu adalah merupakan hari kebebasan, hari kemerdekaan. Merujuk daripada Israel yang keluar dari tanah Mesir, sehingga pada saat itu mereka merayakan kemenangan itu, pelepasan itu. Dan intinya pada hari Sabat Yesus itu bangkit. Itu bukan kebetulan, tetapi Allah sudah merencanakan peristiwa kematian pada Jumat Agung sampai dengan peristiwa kebangkitan pada hari Minggu. Maka hari Minggu yang kita pakai sampai sekarang ini adalah dua hal. Yang pertama adalah hari peristirahatan untuk memuliakan Allah, dan yang kedua adalah hari kebebasan di mana Yesus telah mengampuni dan menghapuskan dosa kita. Itu yang
Itu sebabnya setiap hari Minggu kita beribadah di sini. Dan juga teman-teman seiman kita beribadah di gereja-gereja atau di tempat-tempat yang lain. Sekalipun yang namanya ibadah itu bukan terletak daripada bangunan, bukan terletak daripada sebuah tempat yang mewah, tapi beribadah itu adalah bagaimana kita datang kepada Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri dan hati kita kepada Tuhan, bagaimana kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, karena kita tahu bahwasanya hari kemerdekaan atau hari pelepasan yang sudah diberikan Yesus di dalam kemenangan kita dari dosa, maka kita patut untuk memuji dan memuliakan nama Dia. Idoban dan dipatik papat toni ingot tamuma pagadiahon ari Minggu. Dina onon ari hamu manguna akan ulammu alayangmu ari papituhoni ari paradianan ni debatangdoi dan jadiho manguna yanggo. Itu ibadah. Dan memang Bapak Ibu, ibadah itu bukan hanya dikhususkan sebagai hari Minggu saja. Ibadah itu juga bisa dilakukan pada setiap harinya. Ibadah itu juga dilakukan di dalam rumah tangga. Ibadah itu juga dilakukan di pekerjaan kita. Ibadah juga kita bisa dilakukan di dalam perbuatan dan tindakan kita. Itulah begitu luasnya pengertian atau definisi daripada ibadah itu sendiri. Jadi arti ibadah itu bukan pernyataan atau arti yang sangat sempit yang hanya diartikan sebagai penyembahan. Tapi beribadah itu lebih luas ternyata pengertiannya dari situ. Mencakup tindakan perilaku persembahan itu juga adalah merupakan bagian daripada itu. Mari kita lihat. Apa yang mau disampaikan dalam Mazmur pasal 50 ini? Yang pertama, ini adalah bentuk kritikan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan ini juga adalah bentuk daripada kritikan kepada kita umat Tuhan yang berkumpul saat ini. Loh, kenapa ada kritikan? Karena pada saat itu Bapak Ibu, orang Israel itu sudah banyak melenceng daripada peribadahan kepada Tuhan dengan ketaatan yang palsu, dengan persembahan yang hanya sekedar, dan juga dengan perbuatan yang tidak mendandakan atau tidak menggambarkan hubungan peribadahan atau kedekatannya kepada Tuhan. Itu tiga hal yang dikritik. Dan dalam tiga hal yang dikritik itu, yang pertama, Mazmur mengingatkan bahwasanya Allah lah yang merupakan sumber dan juga puncak daripada peribadahan. Allah itu adalah objeknya. Allah itu adalah cahaya dan juga terang dalam segala ciptaan yang ada, dan juga Dialah Allah yang patut kita sembah. Tidak ada Allah yang lain, dan Allah berbicara kepada umatnya melalui berbagai hal dalam nabi-nabi, dalam ciptaan, dan semua apa yang diinginkan Allah sebagai sarananya untuk berbicara kepada manusia. Maka yang pertama, Allah yang berfirman sebagai saksi terhadap peribadahan setiap orang yang kepadanya. Alkitab tidak mencatat bahwa saksi peribadahan itu adalah manusia, tetapi Allah memberikan saksi sebagai saksi peribadahan kita kepada Allah. Dan di ayat 7 kata akhir ada dikatakan, akulah Allah, Allahmu. Jadi di Sido Boy Beringota
di situ bisa kita lihat bahwa peribadahan yang kepada Allah adalah peribadahan yang tidak boleh main-main. Peribadahan kepada Allah adalah ibadah yang memang Allah sendirilah yang memperhatikan setiap kesungguhan daripada peribadahan umatnya. Dan Allah lah yang bersaksi terhadap semua orang yang beribadah kepadanya. Ido bangga sayunang maadok siya kita na marmiang-miang ditiki laho manoba di mata. Dan ini menjadi kritikan Bapak Ibu sebagai bentuk pengingat kepada kita bahwa peribadahan itu harus disertai dengan rasa hormat, rasa rendah hati, rasa kesungguhan, rasa takut akan Allah. Dan kita harus tahu, ketika kita beribadah, maka yang kita lihat, yang kita sembah, yang kita puji, dan fokus kita dalam beribadah itu hanya Tuhan. Tidak ada yang lain. Maka sikap kita beribadah itu juga dituntut. Bagaimana memiliki sikap yang baik selama dalam ibadah sebagai bentuk penghormatan kepada Allah. Kurang maju penghormatan kepada Allah. Penghormatan kepada simbol-simbol pun di dunia itu juga sangat-sangat disakralkan. Di Indonesia ini yang kadang Bapak Ibu simbol-simbol negara pun tidak lagi sakral, justru malah diinjak-injak. Sudah dimangun jormo di Korea Utara. Kalau memelek bendera Korea Utara itu hormat. Dan boy mekel, dan boy marmian-mian. Dan kalau ada ketahuan melecehkan simbol negara, maka dia harus dihukum mati. Itu sama. Kalau di Indonesia, jangankan melecehkan agama, melecehkan simbol negara pun, bahkan sampai presiden pun, sepertinya sudah kelewat batas. Tapi kepada Allah itu maha melihat bagaimana sikap dan peran kita dari beribadah. Yang kedua, saudara-saudara, Mazmur ingin mengkritik tentang persembahan. Persembahan itu adalah bentuk daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan yang kita berikan, bukan persoalan nilai, tapi persoalan ketaatan, persoalan ketulusan, persoalan bagaimana kita memberikannya dari segala ucapan syukur kita yang paling dalam. Sehingga orang yang memberikan persembahannya, maka dia akan memberikan persembahan yang terbaik. Dan Allah sendiri yang berfirman di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, Allah itu menginformasikan kepada kita semua bahwasanya persembahan itu bukan persoalan korban persembelihan. Kalau di Israel, Bapak Ibu, ada 5 wujud daripada korban persembahan yang diberikan oleh orang Israel sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Imamat. Yang pertama itu adalah korban bakaran, yaitu penyucian dan penyerahan bagi umat Allah. Yang kedua adalah korban sajian, yaitu korban karena bentuk ucapan syukur atas hasil bumi atau pertanian yang sudah mereka lakukan.
Yang ketiga adalah korban keselamatan, yaitu perayaan persekutuan dan perdamaiannya kepada Allah. Yang keempat itu adalah korban penghapusan dosa, yaitu ketika ada seseorang yang melakukan dosa dengan tidak disengaja. Dan yang kelima adalah korban penembusan salah, yaitu untuk memulihkan atau untuk memberikan permohonan ampun kepada Allah, dan juga ketika seseorang itu melakukan kerugian kepada orang lain. Ada 5. Tapi kenyataannya, kebanyakan daripada umat itu memberikan persembahan itu hanya seperti persembahan yang sekedar. Makanya kalau kita lihat sejarah daripada persembahan yang ada di dunia ini, itu dimulai daripada persembahan Kain dan Habel. Kain itu memberikan persembahannya yang merupakan hasil pertaniannya, tetapi dia tidak memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Habel, dia memberikan persembahan yang terbaik, anak lembu yang gemuk, yang sulung, yang dibakar dan dia sembelih, lalu dia berikan kepada Tuhan. Itulah persembahan yang pertama di dunia. Tetapi belajar dari persembahan yang pertama itu, kita melihat sama-sama memberikan persembahan, sama-sama memberikan daripada hasil buah sulung atau hasil pekerjaan mereka sendiri-sendiri. Tetapi bentuk kualitas persembahan itu yang digambarkan oleh Alkitab, bahwasanya persembahan Habel itu diterima karena melakukan persembahan yang terbaik, dan juga dia memberikan persembahan dengan kerendahan hati sebagai wujud daripada terima kasihnya kepada Tuhan. Tetapi Kain memberikan persembahannya terpaksa dan juga memberikan persembahannya yang tidak baik kepada Tuhan. Itu sebabnya seolah-olah Bapak Ibu di ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13, sepertinya banyak orang yang salah kaprah tentang persembahan. Sepertinya banyak orang yang salah memaknai persembahan. Seolah-olah begini, ketika orang itu disuruh memberikan persembahan, atau ketika seseorang itu memberikan persembahan, bukan berarti bahwasanya persembahan yang kita lakukan itu seolah-olah Tuhan memiliki kekurangan sehingga kita harus mensupport melalui persembahan. Ini pengertian yang seringkali salah. Sepertinya Tuhan itu kekurangan sehingga manusia itu diwajibkan untuk memberikan persembahan. Apalagi pada zaman sekarang, terkadang Bapak Ibu kita bisa melihat karena persembahan itu, karena kita tidak mengerti dan memahami kenapa kita memberi persembahan, apa makna persembahan, dan bagaimana memberikan persembahan yang benar kepada Allah. Seolah-olah Tuhan itu membutuhkan persembahanmu, atau terkadang manusia memberikan persembahannya itu yang paling besar sekalipun sebagai bentuk daripada tanda kutip sogokan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati dia. Ini yang mau kita rubah pemikirannya. Dan ini yang harus kita lihat. Persembahan syukur kepada Allah. Ayat 14, persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nasab. Persembahkanlah persembahanmu kepada Allah sebagai bentuk ucapan syukurmu kepada Tuhan. Tidak berarti Allah kekurangan, karena segala apa yang di dunia ini adalah milik Allah semata, kepunyaan Allah semata. Dan persembahan yang kita berikan adalah bentuk daripada penghormatan kita kepada Allah. Itu sebabnya kalau persembahan yang kita lakukan, yang kita berikan kepada Tuhan melalui gerejanya setiap minggu atau sepadan badan,
Ingat, yang pertama, Allah tidak pernah menuntut nilai persembahanmu yang besar. Tetapi Allah ingin melihat kerelaan hatimu di dalam bentuk daripada ucapan syukurmu yang berkat Tuhan yang telah kita terima sepanjang hidup kita, maka itu kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, persembahkanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan dengan terpaksa, ataupun jangan pernah ada sekalipun dalam tanda kutip sungguh-sungguh untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan ingat, Allah tidak menginginkan persembahan pura-pura. Dan Allah tidak pernah menginginkan persembahan dengan keterpaksaan. Itu yang kedua. Itu sebabnya kalau kita lihat di dua persembahan KBP, terimalah persembahan kami ini agar dipakai oleh gerejamu untuk mendirikan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan persembahan itu Bapak Ibu, jangan pernah kita mengganggu gugat persembahan apa yang sudah kita berikan. Ayo bersifat saya ini kita halak pada. Ayo belajar pakai aku masuk di sore. Kuliah belajar nabi na. Kuliah belajar nabi be kamu sudah ini. Dia salah buat kamu percuma per minggu bayar terang dulu. Saya kesana hanya pesan. Padahal semuanya persembahan yang dilakukan, yang dikumpulkan itu adalah bentuk daripada tata cara gereja itu untuk mengelola. Dan sebuah pengelolaan dalam bentuk persembahan itu adalah bagaimana untuk mendirikan kerajaan Allah dan juga sebagai menutupi kebutuhan-kebutuhan pelayanan yang ada di tengah-tengah gereja. Jadi suatu adong begi kami, kamu akan mengingat menuntut persembahan, jangan mengaruhkan pilihan. Gimana nih sih mentokun itu atau saya bertobat memang suatu muruk Tuhan. Kenapa? Kalau sudah diberikan hidup banyak hidup di tangan ini pilihan, ada nih Danggu salah ganggu usatoku. Kotor mahal utasatoku. Aku tidak akan. Ketiga, ibadah yang sejati itu juga harus disertai dengan perbuatan yang baik. Ibadah sejati itu harus menjadi buah dan juga kelakuan dalam segala apa yang kita hidupi, sehingga ibadah itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi ibadah itu harus menjadi buah yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidupan dari Yesus di Matius pasal 5 ayat 23 sampai ayat 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah dulu persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dan di pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-17 dikatakan, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat dosa. Jadi ibadah itu Bapak Ibu harus memang betul-betul dibuahi dan juga ditindaki dengan perilaku yang baik kepada orang, terhadap sesama. Itulah ibadah yang terbaik. Saudara-saudara,
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini mengingatkan kita kembali, sudah bagaimanakah bentuk ibadahmu yang benar kepada Tuhan. Kalau memang ibadah kita selama ini mungkin tidak berkenan kepada Tuhan, maka telitilah dulu diri kita masing-masing. Ketika kita datang beribadah ke rumah Tuhan hari ini, siapakah yang mau kita sembah? Apakah yang mau kita lakukan? Dan apakah yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita? Supaya peribadahan kita yang terbaik bagi Tuhan adalah peribadahan yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Bukan peribadahan yang hanya ritualitas. Bukan peribadahan hanya sekedar markor. Bukan peribadahan hanya sekedar hadir. Bukan peribadahan hanya sekedar mau tatap muka. Dan bukan sekedar kita perlalu hanya sekedar melayani. Tapi lebih dalam daripada itu, mari kita teliti bagaimanakah ibadah kita yang sesuai. Persembahan kita juga. Persembahkanlah dirimu, tubuhmu, hartamu kepada Tuhan. Allah tidak pernah menuntut seberapa banyak persembahan yang kita lakukan, tetapi Allah menuntut bagaimana kerendahan hati dengan dibarengi dengan ucapan syukur, serta dibarengi dengan semangat bersukacita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan jangan pernah memikirkan kalau memberi kepada Tuhan berarti kita akan memiliki kekurangan. Tapi justru orang yang memberi akan orang yang hidup di dalam kelimpahan. Dan yang ketiga, perhatikan tata cara hidupmu. Perhatikan tingkah dan perbuatanmu. Perhatikan bagaimanakah engkau mau berkenan kepada Tuhan. Perhatikan sampai di manakah engkau bisa berkenan di hadapan Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Dan ibadah itu juga akan menguatkan kita. Itu sebabnya janji Tuhan di ayat yang 15. Aku akan meluputkan engkau. Aku akan memberikan engkau kekuatan di saat kesesakan. Dan engkau akan memuliakan aku. Nah saudara-saudara, mari kita teliti. Benarkah kita ini sudah beribadah sepenuhnya kepada Tuhan? Mari kita teliti, benarkah kita ini sudah memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Hidupmu, semua apa yang kau lakukan, semua apa yang kita kerjakan. Dan telitilah, apakah kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan Bapa yang Maha Baik di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Segala puji dan hormat dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas segala kehidupan yang Engkau berikan dalam hidup ini. Dalam peribadahan kami hari ini, kami boleh bertemu dengan sukacita bersama dengan keluarga dan juga saudara-saudara kami seiman, dan kami bersyukur boleh memuliakan Engkau Tuhan dalam kerendahan hati dan juga penghormatan kami, serta akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang meneliti hidup kami jika kami belum berkenan kepada-Mu. Dan Engkau Tuhan yang memberikan teguran
jika peribadahan kami Tuhan tidak berkenan atau menyimpang daripada jalan kebenaran yang dari Engkau. Terlebih kepada juga persembahan, biarlah Kau mengajarkan kami untuk lebih bersyukuri hidup ini, untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, sebagai syukur kami atas karunia dan juga berkat-berkat yang telah Tuhan berikan yang tidak terhitung jumlahnya dan banyaknya, dan tidak terbeli dengan kekayaan dunia ini. Ajarkan kami agar kami memberikan persembahan kami dalam tubuh kami, perbuatan kami, dan juga apa yang ada pada kami. Biarlah ibadah kami ini berkenan kepada Tuhan. Sekalipun kami mohon ampun dan memohon agar Engkau Tuhan yang meneliti hati kami masing-masing, dan jika ada kekurangan di dalam ibadah kami hari ini ataupun hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam tata cara kami beribadah kepada Engkau, saat ini kami Tuhan mohon ampun dan ajari kami untuk merubah diri kami, sehingga ketika kami datang ke rumah Engkau untuk memuliakan dan juga untuk mendengarkan firman, kami memiliki sikap yang terbaik tanpa adanya rasa hal yang mengganggu kami dan juga hal-hal yang membuat kami tersandung di dalam dosa dalam proses ibadah ini. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa biarlah jemaat-jemaat Tuhan dan juga para majelis-Mu tetap berada di dalam naungan kasih setia Tuhan di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Kami mendoakan keluarga-keluarga jemaat-Mu, biarlah mereka aman Tuhan di dalam lindungan tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan usaha. Ajarkan mereka Tuhan untuk selalu melakukan apa yang terbaik, menjauhkan diri dari segala kejahatan, dan tetap bersyukur tentang apa yang mereka miliki dari Tuhan. Anak-anak kami juga mulai yang dari kecil sampai yang sudah dewasa, Tuhan yang menyertai tumbuh kembang mereka, menyertai pendidikan mereka, dan juga Engkau yang menjauhkan Tuhan dari segala mara bahaya kepada anak-anak yang kami kasihi. Dan juga rencana anak-anak Tuhan yang akan menerima pemberkatan, anak kami Rapi Lopi Andri Sinaban dan juga Sarah Kristina Borusihobin yang sudah melakukan perjanjian pernikahan atau martupol pada hari yang lampau dan akan berencana untuk menerima pemberkatan melalui hamba-Mu Tuhan di tengah gereja-Mu pada hari Sabtu tanggal 20 Juni yang akan datang. Tuhan menyertai mereka berdua, menyertai keluarga besar mereka berdua, dan juga semua orang-orang yang kami kasih. Rencana daripada seksi ama yang akan berkunjung pada hari Minggu yang akan datang, Tuhan yang memberkati persiapan-persiapan kami dan tetap menyatukan kami Tuhan di dalam satu kasih setia, di dalam naungan kasih setia-Mu ya Tuhan. Konven distrik yang akan dilakukan pada esok hari Tuhan yang menyertai para hamba-hamba Tuhan, sehingga kami boleh bertemu di dalam sukacita di konven distrik yang dilakukan oleh distrik gereja ini dalam satu kali sebulan. Kami juga bersyukur atas jemaat yang baru, saudara kami Clementino Immanuel Tarigan Tuhan, yang sudah bergabung menjadi jemaat HKBP dan akan melakukan penyaksian iman pada hari-hari yang akan datang, serta rencana-rencana dalam pernikahannya kami serahkan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kegiatan gereja-Mu, acara penghiburan kepada keluarga Abang Ene Berutu dan Inang Buru Manalu,
Kepada keluarga Amang Hasi Galinging Borosi Hombing di sektor 3 boleh berjalan dengan baik. Begitu juga dengan persembahan-persembahan yang diberikan oleh umat-Mu ini Tuhan, serta ucapan syukur yang mereka berikan. Biarlah itu berkenan kepada Tuhan, dan juga biarlah itu menjadi saluran berkat juga melalui gereja-Mu kepada jemaat-jemaat. Terima kasih atas umur yang panjang yang akan Tuhan berikan, atau yang sudah Tuhan berikan, mulai pada hari Minggu ini sampai dengan hari Sabtu yang akan datang. Tuhan memberikan mereka umur yang panjang, kesehatan dan kekuatan, serta memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau. Kalaupun ada jemaat kami Tuhan, atau keluarga kami yang sedang di dalam masa-masa pemulihan, kami berdoa bagi mereka, kiranya Engkau yang memulihkan mereka. Terkhusus Inang Sintua Emboro Lubis, yang sampai saat ini Tuhan masih mengharapkan pemulihan, kesembuhan, supaya dia dapat melayani kembali di gereja ini. Kami serahkan dia hanya ke dalam tangan Tuhan. Sekarang kami akan pulang, dengan sukacita kami akan melangkah, kemanapun kami akan berpergi, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang sempurnakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdiri. Aku
Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukanlah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di surga dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Thank you.